Ada orang-orang yang memperjualbelikan agama. Mereka jadikan agama untuk mengayakan diri mereka. Mereka jual belikan solawat. Mereka perjualbelikan agama. Mereka perjualbelikan ilmu mereka demi kepentingan dunia. Mereka bersolawat tapi mereka berjoget. Mereka bersolawat tapi mereka berdendang bernyanyi layaknya orang-orang kufur kepada Allah. Contohnya adalah mereka yang tak suka dengan nilai-nilai agama. Mereka yang tidak suka dengan nilai-nilai agama. Mereka yang melakukan Valentine Days. Mereka yang melakukan hari ibu. Mereka yang melakukan hari-hari yang tak dibenarkan dalam ajaran Islam. Mereka memaksa kita untuk mengucapkan selamat Natal. Padahal Majelis Ulama Indonesia melarang kita untuk mengucapkan hal demikian. Mereka keluar dan merayakan tahun baru. Sementara Nabi tak pernah mengajarkan kepada kita. Banyak manusia yang melakukan kemunafikan dengan dalih. Ini adalah toleransi. Ini adalah hak asasi manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan demikian. Yang terkandung di dalamnya, yang tersembunyi di dalamnya adalah kemusyrikan, kesyirikan. Yang tersembunyi di baliknya adalah kemunafikan. Mereka menolak nilai-nilai ajaran agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ittaqillaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kehadiran Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Di dalam ayat yang tadi kita bacakan, ketika Allah mengatakan dan menunjukkan karakter-karakter kekufuran di sekian banyak terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran. Sebagai contoh di dalam surat An-Nisa, Allah berkata, ada sebagian golongan di antara mereka yufarriquna bainallahi wa rusuli. Mereka membedakan antara Allah dan Rasulnya. Tetapi dalam kalimat selanjutnya Allah mengatakan yattakhidhu baina dzalika sabila. Mereka jadikan itu jalan. Untuk apa? Untuk menjadi kufur di hadapan Allah. Bahkan
Yang paling keras Allah berkata, innal ladzina yakfurun. Mereka orang-orang yang kufur kepada Allah dan juga kufur kepada Rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam surat An-Nisa ini ada poin penting yang ingin kita sampaikan. Ketika Allah memperlihatkan karakter-karakter manusia di dalam Al-Quran, ada karakter manusia yang musyrik, ada karakter manusia yang munafik, ada karakter manusia yang kafir, ada karakter manusia yang fasik, ada juga karakter-karakter manusia yang zalim yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran di berbagai macam ayat. Seorang ulama menyimpulkan daripada isi ayat Al-Quran terdapat modus penyimpangan akidah yang hari ini terdapat di kalangan umat muslim itu sendiri. Setidaknya kata beliau ada 5 poin yang menyebabkan terjadinya penyimpangan akidah, dan mereka berkelompok dan mereka adalah pelaku daripada kekufuran tersebut. Mereka pelaku daripada perusak-perusak akidah. Mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan agama serta akidah. Yang pertama, mereka mengatakan yang pertama adalah asyirku wal musyrikun. Di tengah umat muslim hari ini banyak orang yang syirik, banyak orang yang melakukan perbuatan-perbuatan syirik yang disebut di dalam bahasa Arab musyrikun, orang-orang pelaku kesyirikan. Apakah ada bentuk pelaku kesyirikan yang nyata hari ini? Seorang ulama mengatakan, Profesor Dr. Yunahar Ilyas, begitu juga Buya Hamka mengatakan, kesyirikan yang terjadi hari ini adalah kesyirikan jahiliyah, kesyirikan modern, kesyirikan yang dahulu kemudian dilakukan kembali, yang disebut dengan kesyirikan modern. Apa contoh kesyirikan modern? Banyak manusia yang mempertuhankan benda di kalangan umat muslim itu sendiri. Mereka ragu dengan Allah. Memang mereka tidak kafir, tapi mereka musyrik, melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Di tengah arus modernisasi yang begitu kencang, mereka masih mampu menjadi manusia-manusia yang melakukan kemusyrikan. Mereka mempercayai dan mempertuhankan hawa nafsu mereka. Mereka jadikan manusia sebagai Tuhan. Mereka jadikan kekuasaan Tuhan. Mereka jadikan jabatan Tuhan. Dan mereka jadikan semua kepentingan kehidupan mereka Tuhan dalam hidup mereka. Yang kedua, dikatakan kufur. Ada orang-orang yang melakukan perbuatan kufur meski mereka tidak kafir di antara kalangan umat muslim. Ketika Dr. Ed Al-Qarni mengatakan ada orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan kufur yang mereka tersandra dalam satu sifat yang disebut dengan nifaq wal munafiqun. Tetapi Imam Az-Zahabi, Syamsuddin Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair mengatakan hal yang serupa. Banyak di antara umat muslim pelaku dosa-dosa besar yang kesemua mereka terjerumus dalam perbuatan-perbuatan kufur. Mereka tidak kafir, mereka tidak keluar daripada Islam, tapi derajat dosa yang mereka lakukan setingkat dengan orang kafir. Artinya kufur. Mungkin mereka tak keluar daripada Islam. Sama halnya dengan pelaku kesyirikan. Mereka tak keluar daripada Islam, tetapi Allah tak mengampuni dosa mereka. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kita temukan manusia-manusia yang percaya hari ini kepada benda. Kalau disebut, kalau kita ringkas TBC, tahayul, dan khurafat, dan lain sebagainya. Yang terjadi, yang kita temukan di kalangan umat muslim hari ini. Apa contoh pelaku kekufuran? Ada orang-orang yang memperjualbelikan agama. Mereka jadikan agama untuk mengayakan diri mereka. Mereka jual belikan solawat. Mereka perjualbelikan agama. Mereka perjualbelikan ilmu mereka demi kepentingan dunia. Mereka bersolawat tapi mereka berjoget.
Mereka berselawat tapi mereka berdendang bernyanyi layaknya orang-orang kufur kepada Allah. Perbuatan yang tak disukai oleh Allah. Mereka jual agama, mereka jual selawat, mereka jual nabi demi untuk kepentingan pribadi, demi untuk mengayakan diri, bukan untuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bermunculan di tengah umat muslim an-nifaq wal munafiqun, manusia-manusia yang munafik. Ketika Dr. Abdullah menuliskan dalam kitabnya 50 alamatan lil munafiq, setidaknya ada 50 karakter orang-orang munafik yang hari ini tersebar di kalangan umat muslim. Siapa mereka orang munafik? Izharul Islam wa ibtalul kufri. Mereka yang menampakkan keislaman tapi mereka sembunyikan kekufuran mereka. Apa contohnya? Contohnya adalah mereka yang tak suka dengan nilai-nilai agama. Mereka yang tidak suka dengan nilai-nilai agama. Mereka yang melakukan Valentine Days. Mereka yang melakukan hari ibu. Mereka yang melakukan hari-hari yang tak dibenarkan dalam ajaran Islam. Mereka memaksa kita untuk mengucapkan selamat Natal. Padahal Majlis Ulama Indonesia melarang kita untuk mengucapkan hal demikian. Mereka keluar dan merayakan tahun baru, sementara Nabi tak pernah mengajarkan kepada kita. Banyak manusia yang melakukan kemunafikan dengan dalih ini adalah toleransi, ini adalah hak asasi manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan demikian. Yang terkandung di dalamnya, yang tersembunyi di dalamnya adalah kemusyrikan, kesyirikan. Yang tersembunyi di baliknya adalah kemunafikan. Mereka menolak nilai-nilai ajaran agama. Ketika tahun baru mereka bercampur aduk laki-laki dan perempuan. Tak adakah yang berani mengatakan perbuatan itu salah? Tapi mengapa mereka melakukan? Karena ada dalil yang mengatakan membolehkan. Dengan dalih toleransi dan hak asasi manusia. Bayangkan tersebar di antara kita umat-umat munafik yang mendorong dan mendukung perjuangan-perjuangan orang-orang yang sengaja untuk meruntuhkan nilai-nilai agama. Sudah dari dahulu, ketika Ibnu Rusdi diasingkan, ketika Ibnu Rusdi mengajarkan dunia filsafat kepada orang barat, mereka mengambil nilai daripada poin tersebut. Mereka hilangkan nilai-nilai agama di dalam ilmu-ilmu yang mereka katakan. Sehingga tak salah ketika orang barat mengatakan bahwa ilmu bebas nilai. Anda boleh cerdas, Anda boleh pintar, tapi Anda tidak harus berakhlak, Anda tidak harus beradab. Ini poin penting yang harus kita tanamkan. Siapa orang yang menjalankan misi orang-orang barat itu? Mereka umat muslim yang berada di tengah kita, yang menolak nilai-nilai agama yang disebut di dalam Al-Quran sebagai munafiqun. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Orang-orang seperti ini, mereka adalah telah melakukan penyimpangan-penyimpangan akidah meskipun tidak terang-terangan. Mereka bisikkan ke telinga kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan hal yang tidak diinginkan. Mereka katakan bahwa Al-Quran ini bukanlah yang paling benar. Mereka katakan bahwa kenapa harus ada haji di satu kali dalam setahun? Mengapa tidak ada ayat Al-Quran yang berbicara khusus tentang salat subuh, salat zuhur, salat asar? Mereka ajak kita berfikir dengan logika untuk menolak nilai-nilai agama yang hari ini tersebar. Mereka pertontonkan LG di hadapan kita. Siapa yang mendukung? Umat muslim. Siapa mereka? Munafik. Mengapa mereka mendukung? Mengapa mereka melakukan hal demikian? Tujuan utama mereka adalah membuat kita tasykik, ragu dengan nilai-nilai agama. Ada orang berkerudung, mereka katakan jilbab tak wajib. Ada orang mengatakan pakaian-pakaian Islami, mereka katakan sok suci. Ada orang yang rajin ke masjid, mereka katakan berlebihan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tersebar di antara kita manusia-manusia yang seperti ini. Maka siapa mereka? Orang munafik. Apa tujuan mereka? Pendangkalan akidah. Apa tujuan mereka? Membuat kita ragu terhadap agama. Yang keempat,
Ada orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan fasik. Siapa mereka orang fasik? Orang fasik, siapa mereka? Mereka yang tahu kebenaran tapi mereka tak menjalankan kebenaran. Mereka tahu hukum tapi mereka tak menjalankan. Mereka tahu salat itu wajib tapi mereka tidak salat. Tapi jika mereka mengatakan mereka tahu bahwa salat itu wajib, tapi mereka mengingkari kewajiban salat, mereka masuk dalam kategori munafik. Tapi kalau mereka tidak menjalankan salat, tahu mereka kewajiban, mereka fasik. Orang munafik adalah orang fasik. Orang fasik belum tentu orang munafik. Tetapi perbuatan-perbuatan kefasikan seperti ini juga mengantarkan pada pendangkalan akidah dan penyimpangan-penyimpangan. Mengapa demikian? Karena pada hakikatnya ketika ada orang yang melakukan perbuatan fasik dan tidak dihakimi dan tidak disalahkan, maka kelak bisa kita pastikan semua orang akan terbiasa dengan melakukan perbuatan-perbuatan fasik. Riba contohnya. Bukankah riba itu dosa besar? Bermunculan sebagian golongan yang mengatakan bahwa riba bukanlah dosa besar. Mereka sadar tapi mereka melakukan. Mengapa demikian? Karena mereka menganggap bahwa riba bukanlah dosa besar. Siapa mereka? Ada kelompok-kelompok tertentu seperti kelompok Murji'ah yang tidak mengatakan bahwa dosa besar adalah dosa yang memang ditanggung oleh mereka kelak di akhirat. Tapi bagi mereka dosa besar dikembalikan kepada hati masing-masing. Bagaimana cara mereka menembus dosa itu? Dan mereka katakan bahwa dosa besar bukanlah dosa yang besar, tapi dosa yang biasa, sama seperti dosa-dosa yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, andai kata semua perbuatan-perbuatan dosa seperti ini dipandang biasa di hadapan umat manusia, maka kelak bisa kita pastikan orang-orang tak menyalahkan perbuatan yang salah. Apakah korupsi itu salah? Salah. Tetapi dibuat hal yang terbiasa di kalangan umat muslim. Kenapa? Agar kelak mereka terbiasa dengan perbuatan demikian, sehingga tidak ada lagi yang menyalahkan perbuatan yang salah. Inikah? Ya. Karena kelak di akhir zaman akan muncul satu masa, kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian melihat merajalelanya kemaksiatan, kemungkaran, kemunafikan di tengah umat muslim itu sendiri. Yang terakhir disampaikan oleh para ulama, perbuatan zalim. Perbuatan zalim mampu membuat manusia dangkal akidahnya, bisa. Kenapa? Karena mereka percaya bahwa kezaliman hanya sebatas antara manusia dengan manusia. Padahal tidak. Hubungan manusia dengan manusia sangat mempengaruhi masuknya kita ke dalam surga. Sangat mempengaruhi dapatnya kita keridhaan Allah. Karena Allah katakan di dalam Al-Quran, tidak hanya hablum minallah, tetapi juga hablum minan nas. Bagaimana jika seandainya hablum minan nas kita rusak? Dalam kitab Kashifatul Qulub yang digarang oleh Imam Al-Ghazali mengatakan ada seorang pemuda ahlul ibadah, rajin salatnya, rajin ibadahnya, tapi dia tak memiliki kebiasaan interaksi muamalah yang baik dengan tetangganya. Sehingga dikatakan, aku diharamkan oleh Allah untuk menuliskan namamu dalam catatan amal baik. Menangis tersungkur. Ternyata hablum minallah belum tentu mampu membuat manusia untuk mendapatkan keridhaan Allah. Kenapa? Karena memang sudah dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minan nas. Bahkan Nabi mengatakan dalam riwayatnya, dalam hadisnya kata Nabi, hatta yuqadu syatal jalha ila syatil qarna. Orang yang suka menyakiti hati manusia, orang yang suka menzalimi manusia dari perbuatan-perbuatan kezaliman yang mereka lakukan, kelak di hari kiamat mereka akan dituntut terhadap perbuatan-perbuatan mereka. Ketika mereka dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, mereka akan dipertanyakan kezaliman terhadap manusia yang mana yang engkau lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari 5 sifat yang tadi kita sampaikan. Yang pertama syirkun wal musyrikun. Asyirku wal musyrikun. Yang kedua an-nifaq wal munafiqun. Yang ketiga al-kufru. Yang keempat al-fasik. Yang kelima az-zulmu. Kesemua perbuatan-perbuatan ini mampu
membuat kita atau mendangkalkan keimanan kita dan akidah kita. Mengapa tidak? Karena kita melihat hari ini begitu tersebar di tengah umat manusia hari ini kezaliman merajalela. Sehingga mohon maaf kita dikaburkan mana yang baik dan mana yang benar. Yang benar mereka salahkan, yang salah mereka benarkan, yang halal mereka haramkan, yang haram mereka halalkan. Sehingga kita tak jelas mana yang baik dan mana yang buruk. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tumbuhkan keimanan yang kuat dalam diri kita untuk berjaga agar kita selamat kelak di akhir zaman. Yang kedua, tanamkan akhlak yang mulia di dalam diri kita sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma salli wa sallim wa zid wa na'im wa tawaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadik sayyidina wa maulana وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين